Zaman Rasulullah SAW dan juga zaman Khulafaur Rasyidin, ya, tidak ada catatan bahwa orang-orang fakir dan orang-orang miskin melakukan satu moving atau gerakan sosial, ya, sampai ke tingkat kerusuhan sosial yang disebabkan karena kefakiran dan kemiskinan mereka. Tidak pernah terjadi seperti itu pada zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Itu ya, tidak pernah ada itu seperti itu, ya. Ini saking kuatnya tarbiyah Rasulullah SAW dalam membina mereka, baik yang miskin, yang fakir ataupun yang kaya, Nah, kompetisi yang terjadi dan tumbuh di tengah-tengah mereka adalah kompetisi dalam mengejar dan berburu pahala. Mengejar dan berburu pahala, bukan mengejar berburu harta dan harta benda, bukan, tapi berburu pahala. Nah, itu bisa kita pahami dari sini diantaranya ini, ya. Jadi yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Jadi pernyataan ini menggambarkan demikian, ya. Juga kalimat awalnya zahaba ahlut tutsuri bil ujur, ya. Jadi orang-orang kaya telah memborong pahala. Jadi yang menjadi perasaan mereka itu dalam kesempatan mendapatkan pahala, bukan masalah miskin dan kaya, Oke, ya. Ini hal pertama yang perlu kita garis bawahi dari hadis ini. Nah, setelah orang-orang miskin dari kalangan para sahabat Nabi ini menyampaikan apa yang dirasa oleh mereka, lalu Rasulullah SAW memberikan arahan kepada mereka. Arahannya berisi tentang peluang-peluang pahala, ya. Tentang apa? Peluang-peluang pahala yang bisa didapatkan tanpa menggunakan harta. Nah, inilah yang diarahkan atau menjadi bahan arahan atau bahan taujih atau bahan tarbiyah atau bahan pembinaan Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun? Inna bikulli tasbihatin shadaqah," dan seterusnya. Jadi intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi kesempatan kepada siapa saja. Nah, kalimat ini awal mulanya lebih ditujukan kepada orang-orang fakir dan miskin, tapi yang kaya pun juga bisa melakukan, ya, yaitu peluang-peluang mendapatkan pahala yang tanpa modal harta. Apa saja itu? Kullu tasbihatin shadaqah. Jadi setiap kali kita bertasbih, nah itu nilainya nilai sedekah. Bertasbih itu nilainya nilai sedekah atau nilai shadaqah. Yaitu ucap tasbih di sini, kalau makna paling sempit dari tasbihah itu ya ucapan subhanallah. Ucapan apa? Subhanallah, ya. Nah, maknanya bisa diperluas, walaupun diperluas ini tidak dimaksudkan di sini, ya. Karena sudah ada keterangan berikutnya. Tapi kalau kosakata tasbih saja dalam bahasa Arab itu maknanya bisa ucapan subhanallah atau yang semacam subhanallah. Jadi paling pendek kan subhanallah, ya, agak panjangan subhana rabbiyal azim itu untuk tasbih ruku, ya. Subhana rabbiyal a'la untuk tasbih sujud, ya. Atau agak panjangan subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ya kan. Nah, menyangkut yang lainnya juga, atau subhanal malikul quddus, pokoknya yang ada tasbih-tasbihnya itu, semuanya tercakup dalam pengertian kulli tasbihatin. Nah, ini pengucapan ini tidak dibatasi jumlahnya, juga tidak dibatasi waktunya, juga tidak dibatasi tempat dan keadaan pengucapnya. Hanya beberapa saja yang dikecualikan, yaitu pada saat kita buang hajat, ya. Nah, itu tidak boleh, ya. Atau pada saat kita, ya, mohon maaf, sedang berhubungan dengan istri juga, ya.
Tapi di luar itu silakan ya. Tidak dibatasi jumlahnya, tidak dibatasi harus suci atau tohara ya. Nah, kapan saja kita bisa bertasbih. Nah, seandainya kita juga membuat ketetapan untuk diri kita, umpamanya ya, setiap hari minimal membaca tasbih umpamanya 100 kali umpamanya, nah itu komitmen seperti itu nggak menjadi masalah ya. Nggak menjadi masalah ya. Atau setiap hari 1000 tasbih umpamanya sebagai komitmen rutin nggak masalah ya, nggak masalah. Atau pada saat waktu longgar, waktu kosong, membaca Quran sedang tidak mood umpamanya, ya kita bertasbih memanfaatkan waktu kosong itu. Nah, itu tidak dibatasi momentum dan waktunya kecuali hanya beberapa keadaan saja. Wa kulli takbiratin, ucapan Allahu Akbar, atau wa kulli tahmidatin, ucapan Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah. Atau digabung, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Nah, Rasulullah mengajarkan umpamanya sehabis sholat, tasbihnya 33, tahmidnya 33, takbirnya 33, ditutup dengan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu hitungannya sudah 100 umpamanya. Itu apa namanya? Nah, cara Rasulullah SAW memotivasi kita agar kita mengisi waktu-waktu kita dengan berzikir, bertasbih, tahmid, dan takbir. Nah, itu masing-masing dari zikir itu nilainya sedekah, ya. Jadi inna bikulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan, atau wa kullu takbiratin shadaqatun, ya. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, atau wa kullu tahmidatin shadaqatun, ya. Wa kullu tahlilatin shadaqatun. Tahlil itu adalah ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah, ya. Nah, dipanjangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Atau la ilaha illallah saja juga bisa, ya. Nah, itu sedekah nilainya, ya. Terserah kita mau setiap harinya mau berapa, ya. Kalau ingin jadi komitmen pribadi kita, ya. Ingin menjadi komitmen pribadi kita. Wa amrun bil ma'ruf sedekah. Ya, kita memerintahkan yang ma'ruf, mencegah mungkar. Nah, yang terakhir ini adalah wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, di catatan kaki tadi yang kita baca, ya, Imam Nawawi rahimahullah, ini catatan kaki dari Imam Nawawi, ya. Tandanya apa dari Imam Nawawi? Angkanya ini tidak dikurung, ya, angkanya tidak dikurung. Jadi beliau mengatakan bahwa agar bud'i ahadukum tu sedekah itu jika, jadi disyaratkan niat. Disyaratkan apa? Niat. Tapi kalau kita perhatikan redaksi ayatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, wa fi bud'i ahadikum sedekah, di situ tidak disyaratkan niat. Ya, artinya begini, seandainya diniatkan seperti yang ditulis oleh Imam Nawawi ini, apa niatnya? Niatnya umpamanya qada'u haqqi zaujah umpamanya. Niatnya adalah memenuhi hak istri. Nah, niat itu nilainya ibadah. Nah, karena niatnya sendiri nilainya ibadah, maka perbuatan itu pun nilainya juga ibadah. Itu kalau niat. Atau niatnya adalah melakukan hubungan dengan istri itu, atau bud'i ahadikum tadi niatnya adalah thalabu waladin saleh, itu juga niat itu ibadah. Atau niatnya adalah iqfafun nafsi, ya, iqfafun nafsi, menjaga kesucian diri, atau kafuanil maharim, itu semuanya niat-niat. Jadi maksudnya jika ada niat seperti itu, jelas nilainya sedekah. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, seandainya kita ghaflah, ya. Jadi melakukan hubungan suami istri tapi kitanya ghaflah. Apa itu ghaflah? Ya lalai dan lupa. Lalai dan lupa tidak niat, ya. Lalai dan lupa
tidak niat, ya, tidak niat seperti itu. Nah, apakah pada saat melakukan hubungan suami istri itu, sedangkan kita ada ghaflah, tidak niat atau lupa tidak niat, itu tetap punya nilai sedekah? Nah, berdasarkan redaksi hadisnya, berdasarkan apa? Redaksi hadisnya itu tidak disyaratkan niat di situ. Dan juga berdasarkan dialog berikutnya antara para sahabat Nabi dengan Rasulullah dan jawaban Rasulullah, ya. Berdasarkan jawaban beliau ini, juga beliau tidak menggarisbawahi dan tidak menekankan masalah niat. Beliau hanya menekankan pada ditempatkan di mana syahwat itu. Kalau ditempatkan pada yang halal, ya nilainya pahala. Dan pada saat ditempatkan yang haram, ya nilainya dosa. Nah, di sini lagi-lagi Rasulullah juga tidak menyebut dan tidak mengaitkan masalah ini dengan niat. Nah, sehingga sekali lagi para ulama atau sebagian ulama membahas hadis ini dalam kasus seandainya terjadi ghaflah. Terjadi apa? Ghaflah. Oke. Sebelum lanjut ke masalah ghaflah, niat itu sendiri ya pihak lakinya, suami harus niat. Kalau pengen niat ya istrinya juga bisa juga niat. Ya. Dicarilah niat-niat yang nilainya ibadah tadi. Seperti yang disebut oleh Imam Nawawi tadi ya. Nah, sekarang kembali ke ghaflah. Jadi seandainya suami saat berhubungan dengan istrinya itu lupa tidak niat seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Atau istri juga lupa tidak niat seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi ya. Atau dua-duanya lupa juga tidak niat seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi, apakah bernilai pahala juga, bernilai sedekah juga? Nah, berdasarkan zahirnya hadis ini itu tetap bernilai sedekah. Jadi sekali lagi ya, jadi zahirnya redaksi hadis Nabi ini wa fi buti ahadikum dan juga pada dialog berikutnya menunjukkan tidak ada persyaratan harus niat ibadah itu. Dan ini bagian dari kemurahan agama kita, agama Islam ya. Bagian dari kemurahan agama Islam. Syaratnya cuma satu, asalkan itu ya disalurkan ke tempat yang halal, maka nilainya sedekah. Gitu. Tapi kalau disalurkan ke tempat yang haram, ya nilainya dosa. Nilainya dosa. Nah, kalau zaman dulu, pada zaman masih ada milkul yamin, yang halal itu ada dua untuk laki-laki. Kalau perempuan yang halal cuma satu, ya kan? Untuk laki-laki halal itu ada dua, yaitu ya, istri dan ma malakat aimanukum atau milkul yamin. Tapi kalau sekarang ya cuma satu ya. Cuma satu, karena milkul yamin sudah tidak ada lagi. Nah, para ulama menjelaskan kenapa kok tetap bernilai sedekah meskipun ghaflah. Meskipun apa? Ghaflah dalam arti lupa atau lalai tidak niat ibadah. Karena begini ya. Ini penjelasan dari para ulama yang saya baca ya. Yang agak detail menjelaskan hal itu Ibnu Taimiyah rahimahullah. Agak detail beliau ya. Nah, agak detail beliau menjelaskan masalah ini ya. Ulama-ulama ini juga menjelaskan tapi tidak sedetil yang dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah ya. Kata beliau ya. Jadi misalnya kata beliau, kenapa ajaran Islam juga mengajarkan bahwa pada saat seorang istri menolak keinginan suaminya ya, tanpa alasan syar'i yang membenarkan penolakan itu, maka para malaikat akan melaknat dia. Wah, ini kan ngeri nih kan. Kenapa para malaikat akan melaknat dia? Ya karena seorang laki-laki yang pada saat muncul keinginannya, sedangkan istri tidak ada alasan syar'i yang menghalangi dia untuk memenuhi keinginan suaminya,
itu pikiran suami itu bisa kemana-mana. Pikirannya. Dan pikiran itu bisa berlanjut ya kepada perbuatan yang kemana-mana juga. Nah itu kan sebabnya satu saja. Nah, di hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ya. Jadi jika ada seorang laki-laki melihat perempuan yang bukan halal darinya atau bukan halal untuknya, apakah melihatnya dari depan, ataukah melihatnya dari belakang, atau dari kanan, ataupun dari kiri, atau dari manapun ya. Begitu melihat dan muncul keinginan syahwatnya, maka Rasulullah mengajarkan hendaklah ia pulang ke rumah. Pulang ke rumah dan menyalurkannya kepada istrinya. Kenapa demikian? Rasulullah menjelaskan, sebab pada saat laki-laki melihat perempuan itu dari depan, ya, itu antara dia dengan perempuan itu ada setannya di situ. Kalau dari belakang juga begitu juga, ya. Jadi perempuan idza akbalat, ya, ada setan di depannya. Akbalat itu menghadap, posisi menghadap. Adbarat, posisi membelakangi, itu juga ada setannya. Dari mana-mana setan itu bisa muncul. Nah, setan itu akan pergi dan hilang dari dia manakala dia menyalurkannya ke tempat yang halal bagi dia. Nah, sehingga ada cerita dulu ya. Ini ada cerita. Jadi sejarah Islam tuh kaya dengan peristiwa-peristiwa dan cerita-cerita seperti ini ya. Jadi zaman dulu kan yang namanya hakim itu enggak punya kantor. Zaman dulu ya. Jadi kalau seseorang diangkat menjadi hakim, rumahnya itulah kantornya zaman dulu ya. Rumahnya itulah kantornya. Di samping nggak ada kantor dulu juga, jam kerja itu juga nggak ada zaman dulu. Jadi kalau sudah seseorang dinobatkan oleh seorang khalifah menjadi hakim, itu rumahnya harus siap diketuk jam berapa saja. Nah, memang zaman dulu kasus juga tidak banyak, nggak seperti sekarang ya. Kasus tuh nggak banyak. Jadi orang berkasus itu jarang dulu ya. Nah, sehingga pada suatu kali ya, pagi-pagi begitu, itu datang ke rumah hakim itu laki dan perempuan. Dalam keadaan sambil bertengkar. Laki dan perempuan bertengkar tapi sambil berjalan menuju ke rumah hakim. Nah, hakimnya lihat, itu ada laki perempuan bertengkar datang ke sini, berarti mau meminta keputusan pengadilan dari saya. Nah, begitu hakim melihat, dalam pandangan hakim itu, si perempuannya kelihatan cantik sekali ya. Kelihatan sangat cantik sekali ya kan. Waduh, kata hakimnya, astagfirullah katanya ya. Nah, begitu dua orang itu semakin dekat dan menghadap, perempuan itu semakin tampak cantik luar biasa. Lalu bertanya, ada apa kalian datang ribut-ribut ya? Nah, suaminya ngomong dulu, kemudian istrinya membantah, pokoknya terjadi gaduh lah di situ ya. Nah, sementara hakimnya ada syahwat kepada perempuan ini, ya kan? Ada syahwat pada perempuan ini, maka dia beristighfar, minta pengampunan kepada Allah atas apa yang berlaku pada dirinya, atas syahwat yang berlaku pada dirinya. Lalu dia ingat hadis Nabi Muhammad SAW. Hadis Nabi yang lain mengatakan la yaqdil qadi wa huwa ghadban. Seorang hakim tidak boleh membuat keputusan pada saat ia dalam keadaan marah. Seorang hakim tidak boleh membuat keputusan pada saat dia marah. Nah, kenapa Rasulullah mengajarkan hakim tidak boleh membuat keputusan saat dia marah? Orang yang marah ya, itu dia kan under pressure. Dia berada di bawah tekanan perasaannya sendiri. Di bawah tekanan emosinya sendiri. Ya. Nah, itu
Nah, kalau lagi under pressure begitu nggak boleh buat keputusan, nanti keputusannya menjadi tidak adil. Menjadi tidak adil ya. Nah, hadisnya mengatakan tidak boleh membuat keputusan saat dia marah. Lalu hakim itu memahami, kalau lagi marah saja nggak boleh membuat keputusan, apalagi sekarang saya sedang under pressure. Saya di pressure oleh syahwat saya sendiri. Kenapa perempuan yang datang itu tampak begitu cantik di hadapan saya? Itu pressure psikologis pada diri saya. Maka dia ingat, ya, tidak boleh buat keputusan satu. Yang kedua, dia juga ingat hadis Nabi tadi, bahwa perempuan pada saat tidak akbalat ma'as syaitan, wa adbarat ma'as syaitan. Maksudnya saat kita ketemu perempuan, ketemunya posisi berhadapan, antara kita dengan perempuan itu ada setannya. Saat kita melihat perempuan dan posisi perempuan itu membelakangi kita, antara kita dan perempuan itu pun ada setannya. Nah, kalau itu terjadi, Rasulullah mengajarkan agar kita segera pulang menemui istri kita yang halal ya bagi kita, lalu menyalurkan syahwatnya pada istri yang halal itu. Maka niscaya setannya akan kabur dan hilang. Nah, dalam situasi seperti itu, hakim ingat dua hadis Nabi tadi. Yang satu diingat sekaligus kias dan analoginya, yang satu ingat secara tekstualnya. Maka dia katakan pada mereka berdua, tolong kalian berdua tunggu di sini. Saya mau ada urusan sebentar ke dalam ya. Ada urusan sebentar ke dalam. Maka dia minta izin masuk ke dalam, ya, menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, ya. Nah, selesai dia menyalurkan syahwatnya kepada istrinya, ya, dan selesai urusan dia dengan istrinya, lalu dia keluar lagi. Perempuan yang tadi kelihatan sangat cantik tadi, ternyata kecantikannya sudah hilang dibawa pergi oleh setan. Ya. Kecantikannya sudah hilang dibawa pergi oleh setan. Ya. Nah, sehingga karena sudah hilang kecantikannya, syahwat dia juga sudah tersalurkan, maka dia akan bisa membuat keputusan secara adil. Nah, kaitannya dengan hadis yang sebelumnya lagi, kenapa pada saat seorang suami ada keinginan kepada istrinya dan istrinya tidak ada alasan syar'i yang membenarkan dia untuk menolak, dia diwajibkan untuk memenuhi keinginan suaminya, dan kalau tidak, dia akan dilaknat oleh para malaikat, ya kan? Nah, bayangkan aja kalau seandainya terjadi kasus seperti hakim tadi, ya. Kasus seperti hakim tadi, kira-kira apa yang akan terjadi dengan keputusan itu? Ya kan? Dan juga apa yang terjadi pada hakim itu, dan juga bisa terjadi pada, itu bisa berakibat juga bagi keluarga dia sendiri. Maka ya, masalahnya simpel saja, yaitu silahkan dia menyalurkan syahwatnya pada istrinya. Sebab apa yang ada pada perempuan yang dia temui itu ada juga pada istrinya. Nah, oke. Nah, ini ya, dalam situasi seperti ini, seandainya goflah ya, kembali ke urusan goflah ini, laki-laki tadi goflah, istrinya pun goflah, tapi kan itu sudah nilai sedekah, jelas sekali nilai sedekahnya. Kenapa jelasnya? Nah, itu setannya kabur dan terbang hilang pergi itu ya kan. Setannya kabur, hilang, dan pergi itu tadi. Nah, itu kan bentuk sedekah yang luar biasa. Itu seandainya yang ya, punya keinginan laki-laki. Tapi tidak ada hadis Nabi ya. Tidak ada hadis Nabi kalau seandainya punya keinginan itu perempuan bagaimana. Apakah juga akan dilaknat, itu hadisnya tidak ada. Ya, tapi intinya seandainya yang punya keinginan perempuannya atau istrinya, dan lakinya bisa memenuhi keinginan istrinya itu atau hak istrinya itu, asumsinya dua-duanya umpamanya ghaflah dari niat ibadah, itu tetap nilainya sedekah. Sebab dengan terpenuhnya keinginan atau syahwat istrinya itu, ya dia akan terjadi namanya kesucian dirinya dan lain sebagainya akan terjadi, dan itu jelas nilainya adalah sedekah. Jadi wa fi bud'i ahadikum shadaqah ini, lahiriah hadis ini tidak mensyaratkan harus dengan niat ibadah. Meskipun kalau misalnya diniatkan jelas mempunyai nilai lebih. Itu ya. Oke ya.
Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, itu kalau urusannya adalah wa fi bud'i ahadikum. Wa fi bud'i ahadikum. Nah, urusan suami istri itu bukan hanya urusan buduk, bukan hanya urusan buduk ya, bukan hanya urusan kemaluan. Tapi ada di hadis lain ya, di hadis lain Rasulullah SAW bersabda ya, hatta ma taj'alu fi fimra'atika ya. Hatta ma taj'alu fi fimra'atika tabtagi bihi wajhallah laka fihi ajrun ya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, yaitu jadi dalam keadaan bercanda, bersenda gurau antara suami dan istri ya. Lalu dalam percandaan dan bersenda gurauannya itu seorang suami pokoknya memasukkan sesuatu ke mulut istrinya. Apa saja sesuatu itu, bisa makanan, bahkan bisa bukan makanan juga ya. Maksudnya dalam keadaan bercanda, umpamanya ya mainan anak-anaknya itu ya, istrinya berasumsi itu adalah makanan, tapi ternyata mainan anaknya umpamanya ya. Tapi maksudnya adalah bercanda, satu. Kedua adalah tabtagi bihi wajhallah, diniatkan mencari ridha Allah, maka yang demikian itu ada pahalanya. Nah, untuk yang ini itu disyaratkan niat, Bapak Ibu ya. Untuk yang ini disyaratkan niat. Tapi untuk yang wafi bud'i ahadikum tadi, zahirnya hadis tidak disyaratkan niat. Zahirnya hadis tidak disyaratkan niat. Oke ya. Itu yang bisa saya jelaskan berkaitan dengan hadis yang ke-25 ini ya, semoga ada manfaatnya. Oke ya, saya kira cukup sampai di sini ya pengajian kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan doa penutup majlis dan surat Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.